habis sholat maghrib ya mungkin wiridan. Nah seperti ada orang yang ngetok-ngetok pintu, padahal pintu itu keadaan terkunci. Pernah sih ikut di uka-uka gitu kayak. Pernah Pak? Iya, zaman TPI gitu, TPI. zaman televisi TPI dulu, zaman Tempo dulu gitu. Apa paling ngeri itulah sama suara ular itu. Ular. Seperti ular, mungkin seperti ular kobra gitu, bunyi ular kobra. Teman saya yang dari Banten bilang sama saya bahwa kalau benar-benar kamu pengen jadi pemberani dari makhluk gaib, mandi sama mayat. Saya pancing, saya tinggalin, saya nyari ke sekitar. Ternyata di situ ada sosok kuntilanak lagi ngisepin softtek. Ih, bener asli itu. Ngeri. Saya sendiri, teman saya hampir loncat-loncat ke kali itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dadi Cerita Official. Ya, malam hari ini tentunya saya nggak sendirian ya teman-teman. Saya bersama salah seorang narasumber ya, yang punya banyak cerita horor katanya, dan menjumpai sosok yang katanya ini menyeramkan. Oke, malam hari ini saya akan perkenalkan dengan Bapak siapa? Dengan Pak Bayu. Pak Bayu. Oh ya. Aslinya mana Pak Bayu? Saya asli Jawa Barat, tinggal di Madiun di Mawacari. Oh, masa. Nah, katanya Pak, jenengan ini punya banyak pengalaman horor, itu boleh diceritakan? Ya boleh. Ya begini teman-teman, saya asal usulnya dari dulu pertama kali saya mengenal sosok ya mungkin sering, walaupun saya sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas, dan disitulah saya merasakan ada sosok. Mungkin di suatu tempat ya, saya bilang waktu saya pernah bekerja di ternak ayam, dan di depannya itu kuburan ya. Oh, Kuburan ya. Nah pas suatu ketika saya malam-malam, mungkin panas kan, saya lagi ngadem di luar, tahu-taunya saya sekujur tubuh ini merasaan merinding ya. Merinding. Nah terus saya penasaran bahwa di sini tuh mungkin ada ya penunggunya di kuburan ini yang masih berkeliaran. Nah tiba-tiba pas saya kepikir di pojokan di suatu tempat itu ada sosok berupa kuntilanak, tapi dia udah bajunya tuh udah kumel lah gitu. Ya udah burek gitu. Tapi terus saya penasaran, saya deketin ya pertamanya, kira-kira saya jalan sampai 5 meter, dan dia tuh mandang ke saya tadinya belah sini, saya jalan ke sana ngikutin dia tuh. Terus saya masih penasaran. Terus saya masuk ke tengah-tengah kuburan ya. Nah pas tengah kuburan itu hawanya tuh udah beda, anget, panas, dingin ya. Mungkin baunya mungkin udah berganti-ganti lah. Bau busuk, bau wangi. Terus saya penasaran lagi, jalan ke tengah-tengah kuburan itu, deketin. Mungkin, nah di situ tuh dia belum pergi ke si sosok tersebutnya itu. Nah pas mungkin ada sekitar 5 meter atau 7 meter, dia ya mungkin langsung hilang begitu saja gitu. Nah pengalaman saya pertama kali di situ.
Suatu ketika saya di situ di tempat itu ada juga ya, ada lagi ini beda lagi tapi masih di situ juga. Saya habis maghrib, apa namanya tuh, habis sholat maghrib ya, mungkin wiridan. Nah, seperti ada orang yang ngetok-ngetok pintu, padahal pintu itu keadaan terkunci. Dan yang ngetuk pintunya itu di kamar dalam, dan di luarnya ada pintu lagi kan udah terkunci. Iya. Saya kira teman saya itu. Pas dibuka. Nah, pas dibuka itu saya penasaran kan teman-teman. Pas saya buka itu gas LPG tabung kosong itu kan ada ngumpul di depan pintu kamar. Itu pada bergoyang semua, gondreng gitu. Saya penasaran, kan di kuburan itu kan ada mbahnya ya, mbahnya dari istri saya juga gitu. Jadi saya mungkin ini mbahnya aja atau siapa gitu ya. Bahkan sampai saya bilang begini, Mbah, panjenengan datang pun di Mbah. Bahkan saya bilang seperti itu, kulo putune jenengan Mbah. Nah pas lama-lama kemudian yang tabung LPG yang goyang itu pelan sedikit sampai akhirnya lama-lama nggak ada yang apa goyangan LPG atau tadinya bergoyang itu sampai bunyi seperti itu ya. Dan juga yang bikin saya anehnya, pohon di kuburan itu di depan kandang ya, ada pohon besar yang mungkin kalau dipeluk sama orang tuh orang dua lah. Baru kepeluk saking gedenya ya Mas. Cuma yang bikin saya kaget itu dia kayak bergetar sendiri, cuma satu pohon itu. Nah pas saya lihat ke sebelahnya ke bambu nggak ada angin sama sekali, lihat ke sebelahnya kayak jati-jati nggak ada angin sama sekali. Saya ya mungkin anggaplah itu mungkin penunggu di situ ya, karena kita juga di situ niatnya bekerja, nyari nafkah gitu, nggak niat mengganggu di sekitar kuburan itu. Itu pengalaman pertama kali saya di tempat kerja gitu. Emang kalau dulunya ya saya juga pernah sih ikut di UKA gitu. Kayak pernah Pak? Iya, zaman TPI gitu, zaman televisi TPI dulu, zaman Tempo dulu gitu. Itu di daerah mana Pak kalau boleh tahu? Itu saya di daerah Sukabumi. Oh, itu di tempat apa itu kalau? Itu di bangunan Belanda. Ya mungkin kalau saya kan pertama saya kan belum ada HP Android seperti sekarang ini ya. Mungkin dulu teman saya yang daftarinnya itu orang Banten. Saya juga waktu dulu bekerja di Bangka Belitung. Akhirnya 2,5 bulan kalau nggak salah, 2,5 bulan kemudian saya dipanggil karena daftarnya lewat email. Akhirnya saya menuju ke lokasi di Sukabumi di bangunan Belanda itu. Emang di situ banyak sekali karena banyak kru juga yang mantau paranormal sama juru kunci juga. Habis di situ mau berangkat ke lokasi, mata saya ditutup, langsung dikawal sama kru-krunya kanan kiri gitu. Dibawa ke lokasi ke bangunan Belanda itu. Nah saya sambil jalan tuh nyebrang sungai, mata keadaan tertutup. Emang kalau interaksinya banyak gitu ya, berupa ular, ada yang terbang di atas. Soalnya kan kalau di kru seperti TPI zaman dulu itu dia kan udah ini ada kamera gitu udah dipantau di pojok-pojokan. Cuma saya bekas teman saya dulu tuh waktu uji nyali di Sukabumi, ngelanjutin teman saya yang nggak lulus ya. Nah nggak lama kemudian mungkin emang masalah anggotanya ya mungkin antriannya beribu-ribu. Saya sampai ke sekian ribunya gitu mungkin. Saya tapi sebelum masih di situ saya udah merasa mungkin seandainya saya ibaratnya badan saya kosong mungkin ya, mungkin saya udah
kesurupan. udah kemasukan itulah, karena saya merasa kita lagi jongkok seperti di net-net gitu. Kayak Iya, ditekan-tekan. iya, ditekan-tekan. Kayaknya badan saya kaku semua. Oh. Badan saya itu mual apa udah, ya mungkin seperti itulah. Tapi saat uji nyali itu jenengan lihat sosok apa Pak itu? Paling kalau sosok ya mungkin di kaca, karena di dinding kan pakai dipasang kaca gitu. Iya. Saya melihat ke depan gini, tapi kalau selirikan mata lewat lihat ke kanan Iya, iya. itu ada yang liatin di kaca. Pas saya liatin ya nggak ada juga. Merinding bisa. Ngeri. Nah terus yang paling saya takut nih, saya apa paling Ngeri. ngeri itulah sama suara ular itu. Ular. Seperti ular, mungkin seperti ular kobra gitu, bunyi ular kobra. Iya. Tadi bentar Pak, ada suara ya di belakang. Headset. Asli. Tadi dengar juga Pak? Dia dengar Iya, emang ada ini suara ya. Ini kita cerita tentang pengalaman Pak Bayu uji nyali. Langsung ada suara interaksi. Masya Allah. Oke, Rasa terpanggil. iya merasa terpanggil gitu ya. Iya. Terus lanjut Pak, ular itu berarti bisa Pak gitu. Ya mungkin kalau dibayangin suara ular itu mungkin dengan ularnya tuh ularnya dia besar lah gitu. Itu saya paling ngeri dengar suara ular, apalagi ularnya gitu. Jadi jadi kita ngobrol di tempat ngeri dia. Jadi banyak interaksi ya nanti. Waduh. Nanti saya akan memvisualisasikan ya, sosok apa aja yang berseliweran. Oke, mungkin dilanjutkan lagi. Jadi tadi setelah selesai uji nyali itu apa Pak? Apa jangan dinetralisir apa biar nggak kesurupan gitu apa gimana? Iya, saya langsung sama apa paranormalnya itu mungkin entah juru kunci ya sama di netralisir gitu. Iya. Mungkin karena lihat keadaan saya lemes juga, hampir KO lah, hampir take out lah gitu. Badan saya langsung kayak ngedrop gitu. Mungkin kalau dibilang kalau badan saya kosong mungkin saya udah dirasuki mungkin gitu. Iya, ngeri juga Pak ya. Itu pengalaman saya mungkin sekitar di bawah tahun 2000. Itu. Berarti Iya. ini yang nonton ini kalau bocil-bocil ini kurang tahu ya. Mungkin tanya mama papanya ini mungkin pernah lihat uji nyali di TPI Pak ya. Iya, Di TPI. TPI. Iya, sekarang jadi MNC itu ya. Terus dan lagi Pak Bayu, setelah jenengan pernah ikut uji nyali di tempat kerja juga pernah diganggu, terus setelah tahu sosok-sosok gitu jenengan takut nggak sih Pak? Tapi ya mungkin emang sih namanya manusia ada Iya. juga rasa takut, ada berani gitu ya, mungkin beda-beda apa kriteria manusia sendiri-sendirinya gitu. Iya. Cuma dulu ini balik lagi ke pengalaman saya ya. Iya, iya. Kalau dulunya saya sama penakut. Iya. 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 Cuma teman saya yang dari Banten bilang sama saya bahwa kalau benar-benar kamu pengen jadi pemberani dari makhluk gaib, mandi sama mayat. Iya teman-teman, saya dibilangin sama teman saya, langsung saya jalanin. Mungkin kalau namanya itu mandi sama mayat nggak termasuk musyrik lah ibaratnya. Iya, Cuma iya. kita membuktikan bener apa enggaknya antara penakut sama pemberani gitu. Terus jenengan lakukan itu mandi. Iya, alhamdulillah saya ngelakuin mandi itu, cuma caranya gimana? Mungkin siapa tahu salah paham teman-teman, mandi bareng sama mayat itu gimana? Mungkin kalau kita kan mandiin mayat di amben apa di bangku Di gitu bangku kan gitu. ya, kayak di gini teman-teman. Iya, Di bawahnya kan ada bolongan bangku itu. iya. Sewaktu-waktu mayat itu digerujukin air ya, disiram air, kita masuk aja ke bawahnya. Yang penting mandi bareng gitu, asal basah ya. Ya mungkin habis itu ya mungkin kita langsung mandi, langsung salin biasa aja gitu. Nah dari situ pengalaman saya antara penakut sama pemberani, jadi bisa ngebedain mana yang takutnya, mana yang beraninya gitu. Iya. Itu pengalaman ngeri sekali Pak. Jadi kalau saya Pak, saya takut Pak kalau ada jenazah terus saya mandi di situ, saya takut Pak, jujur. Tapi saya akui itu
itu untuk keberanian Pak ya, memupuk Iya, untuk keberanian pengalaman saya sendiri ini. Iya. Asli enggak rekayasa, ini saya sendiri lah ini. Oke. Saya berani bilang begini sama penonton atau sama teman-teman semua ini. Iya. Oke. Terima kasih Pak Bayu sudah disepilkan ini pengalamannya ya. Nah, mungkin Pak Bayu, apakah ada pengalaman lagi yang sama menyeramkannya selain di tempat kerja dan pernah uji nyali sama tadi mandi sama jenazah ini nggak pernah kepikiran ini saya ini. Tidak ada pengalaman lagi nggak Pak kira-kira Pak yang bisa diceritakan ke teman-teman ini? Nah, terus sewaktu kemarin ya, sebelum puasa, bulan puasa kemarin ya, Iya. saya bekerja di ternak ayam. Mungkin nggak lama, sekitar 3 periode atau 3 bulan lebih lah, atau 4 bulan. Iya. Itu ya kerjanya kandangnya juga di daerah Madiun. Oh, Nah, pengalaman saya di situ dari pagi, siang, sore, tangan, kaki, badan saya rasanya masih merinding seperti di tempat-tempat angker lainnya. Padahal itu di kandang ayam ya, mungkin. angker lah ya. Iya. Nah, di situ pengalaman saya udah perasaan lu kayak ada sosok gitu. Jadi antara yang nggak ada penghuninya sama yang ada penghuninya, saya juga bisa ngebedain ya di suatu tempat angker atau gimana gitu. Iya. Seperti mungkin pengalaman saya ini seperti di bawah jembatan, pohon pisang, pohon nangka, apalagi pohon beringin. Kayak di mata air itu senengannya itu, yang dingin-dingin lah, yang lembab-lembab gitu. Kalau makhluk. Nah, ini pengalaman zaman saya mancing malam-malam di daerah Jawa Barat. Saya mancing berdua sama temen. Kita berangkatnya mungkin habis isya ya. Biasanya kan pulangnya jam 1, jam 2, bahkan mungkin mancing saya tuh saking hobinya mancing ya Mas ya. Saya pulangnya kadang-kadang sampai subuh. Nah, lagi tenang-tenang mancing, saya berdua mungkin di sungainya paling kalau lebarnya sekitar 5 meter lah. Nah, perasaan saya udah gak enak nih, bahwa di sini ada yang ngeliatin. Saya penasaran, saya pancing saya tinggalin, saya nyari ke sekitar. Ternyata di situ ada sosok kuntilanak lagi ngisepin softtek. Ya bener, asli gitu. Ngeri. Saya sendiri, teman saya hampir loncat-loncat ke kali gitu. Ya makanya buat teman-teman ya, siapa aja istri-istrinya, para istrinya, jangan buang softtek sembarangan. Mungkin Dicuci dulu. ya dicuci, dibilas atau dihancurkan dulu gitu. Dia seperti ngisep minyak wangi aja gitu, sampai dijilati, diisep-isep, dijilat-jilat gitu. Itu pengalaman saya. Pas saya samperin ya, mungkin sosok itu nggak merasa terganggu, jadi kita biasa-biasa aja. Saya cuma bisa ngeliatin gini gitu, dia sambil jongkok sambil ngisep gitu, ngisep. Jarak berapa meter itu Pak antara? Itu jarak 5 meter. 5 meter. Jadi dia itu nggak merasa terganggu sama sekali, dan saya juga biasa aja karena saya nggak mengganggu dia. Dia juga lagi mungkin asik dan Ngeri. iya. Jadi biasa aja. Mungkin kalau temen saya tuh udah lemes dia. Temen saya mancing satunya, iya. Ngeri sekali Pak. Jadi pemirsa, ini Pak Bayu ini pengalamannya ngeri. Jadi kita malam ini konten di dekat hutan Mbak ini Pak. Iya, ya betul. Lokasinya rumah tua, rumah kosong. Ngeri. Jadi nuansanya ini ya Pak, ini ya horor juga ini Pak, kita ngobrol. Tadi banyak suara-suara interaktif dari nggak tahu ya kita sosok atau apa yang terpanggil itu ya. Mungkin seperti itu Pak Bayu ya. Iya, seperti itu penjelasannya. Iya, pengalaman saya itu. Betul. Terus gini. Jadi dari rasa penasaran Pak Bayu ini teman-teman, Pak Bayu ini baru akan memulai bikin konten juga Pak. Iya betul. Nah, mungkin bisa dikasih tahu pemirsa ini apa nama kontennya Pak?
Babah Misteri Madiun. Oke, Babah Misteri Madiun. Boleh bantu subscribe ya teman-teman ya. Dan mampir di, nanti saya sematkan di judul ya. Biar teman-teman bisa mampir di channel Babah Misteri Madiun. Oke, siap. Jadi mungkin masih ada pengalaman lagi nggak? Mungkin saya kira sudah cukup pengalaman cukup saya ya? yang Oke. dulu itu. Oke. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Mungkin nanti Pak Bayu akan konten, teman-teman bisa mampir. Terus ini kita akan ada visualisasi sebentar ya, sosok dari yang Pak Bayu lihat tadi ya. Iya. Nanti saya akan gambarkan Pak. Coba Iya, nanti silakan, ya. dikonfirmasi gimana, apakah benar nggak ini Pak Bayu ini yang dilihat seperti Itu lebih bagus itu Ya, digambarkan oke. ini. Kita ini jeda sebentar ya, nanti kita habis ini akan visualisasi sosoknya ini. Tetap di Jadi Cerita Official. Ya pemirsa, jadi setelah sesi visualisasi ya, jadi sosok yang dilihat Pak Bayu. Jadi gini Pak Bayu, dari cerita jenengan tadi, Iya. yang saya tangkap ini dominan sosok itu wanita. Iya, Kayak betul. cewek, kayak kunti gitu ya. Biasa teman-teman dengar kan kunti ya. Ini saya visualisasikan salah satu sosok ya, yang mungkin dominan di cerita tadi. Jadi seperti ini. Ya, Pak Bayu. Persis banget teman-teman. Persis seperti ini. Iya. Sosoknya seperti ini. Oke. Bisa lihat. Seperti ini ya. Iya, betul. Saya merinding jadi. Ini saya gambarkan sepenggal ini sosok, salah satu sosok yang dominan di cerita Pak Bayu tadi adalah sosok kunti. Ngeri. Jadi gimana Pak Bayu? Menurut jenengan gimana sosoknya ini? Ya persis sama seperti ini. Seperti inilah yang pernah saya temukan itu. Terus yang saya temui. Iya, iya. Oke. Jadi seperti ini ya sosoknya. Ngeri banget. Oke. Bagi teman-teman ya, ini yang punya. Saya kalau menggambarkan, saya memvisualisasikan ini ngeri gitu loh ya. Yang punya mungkin punya cerita horor atau tempat-tempat yang horor ya Pak Bayu ya. Iya, betul. Boleh ya nanti tulis di kolom komentar untuk menceritakan, kan kita datangi terus monggo ngobrol tentang pengalaman kalian. Bebas ya tadi. Ya, silakan. Iya. Ya. Oke. Mungkin segitu aja ya Pak Bayu. Iya. Terima kasih ya untuk sama-sama. malam ini sudah mau menceritakan dan Iya. saya visualisasikan ini. Ini Iya. mau disimpan apa enggak? Ya, disimpan aja. Boleh, Iya, boleh. Simpan. Nanti. Oke, nanti kayak akan kasihkan gambar ini ke Pak Bayu biar ngeri ya menurut saya. Oke. Ya. Jadi jangan dijadikan takut ya kepada sosok-sosok, tapi hendaknya takut Sang Pencipta. Oke, mungkin seperti itu aja video malam hari ini. Saya ini nggak tahan Pak, saya takut jadi Pak, saya nggak ngomong pun belibet ini. Jadi segitu dulu ya video malam hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Jadi Cerita Official. Jangan lupa juga mampir di Babah Misteri Madiun. Oke, nanti akan saya tulis di judul ya, saya tag di Babah Misteri. Oke, terima kasih ya sudah menonton untuk malam hari ini. Mungkin segitu aja Pak Bayu ya. Nanti Iya. bagi yang pengen melihat kontennya langsung mampir. Dan terima kasih sudah menonton. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama. Tangannya gini dulu Pak Bayu. Oke. Biasanya saya au gitu. Ya. 1, 2, 3 au.